Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kemal Faruk Khalifaturidho dengan NIM 2019 0710089 dan Dimas Rizky Saputra dengan NIM 2019 0710091. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum syara. Nah, hukum syara yang akan kita bahas pada kali ini itu hukum. Hukum secara etimologis adalah mencegah atau memutuskan. Secara terminologi atau secara istilah, ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan tolab, pemberian pilihan takhir, atau penetapan wat'i. Kedua, pembagian hukum. Nah, di pembagian hukum ini ada hukum taklifi dan hukum wat'i. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, perintah dan larangan, ataupun pemberian pilihan mengerjakan ataupun meninggalkan. Hukum wat'i adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani bagi yang lain. Ada beberapa hukum taklifi yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian wajib waktu. Yang pertama yaitu ada mutlak. Nah, pembagian wajib waktu mutlak ini tidak dibatasi waktu tertentu. Sedangkan pembagian wajib waktu muqayyad adalah pembagian waktu yang dibatasi oleh waktu tertentu. Seperti contoh satu puasa, yaitu waktunya luas dan cukup untuk ibadah yang lain, seperti sholat. Yang kedua yaitu mudayyak, yang artinya sempit, seperti waktu puasa Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian wajib subjek. Nah, wajib subjek ini dibagi dua, yaitu aini. Yang dimaksud aini adalah wajib yang dikerjakan oleh setiap mukallaf, seperti sholat. Dan wajib kifai, terwujudnya perintah oleh sekelompok orang seperti sholat mayit. Selanjutnya yaitu pembagian objek. Pembagian objek ada dua, yaitu muayyan dan mukhayyar. Muayyan adalah objek yang hanya seperti satu tuntutan, seperti sholat, dan mukhayyar ada tidak hanya satu tuntutan, seperti membayar kafarat sumpah, memberi makan 10 orang miskin, pakaian, memperdagangkan budak, dan puasa 3 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sigot wajib. Yang pertama ada fi'il amr, fi'il mudhari al-maqrun bilam amr, isim fi'il amr, kata farodo, kata kataba, kata wajaba, kata al-haq dalam bentuk ancaman bila ditinggalkan. Selanjutnya pembagian mandub. Mandub yang pertama yaitu adalah muakadah. Muakadah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dilaksanakan secara kontinu, seperti sholat sunnah fajar ataupun sholat duha. Selanjutnya itu ada ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah ini adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan namun tidak sampai tercela pelakunya jika meninggalkannya. Selanjutnya itu bentuk-bentuk mandub. Mandub ini seperti yang menyebutkan pahala pelakunya, perbuatan Nabi tanpa adanya dalil yang menunjukkan perbuatan itu wajib, dan perintah yang disertai dengan qarinah yang memalingkan dari wajib. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya, yaitu saudara Dimas Rizky Saputra. Kepada saudara Dimas Rizky Saputra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pembagian haram. Haram lidzatihi, perbuatan yang diharamkan karena perbuatan itu sendiri, seperti makan darah. Dan haram li khairihi, perbuatan yang diharamkan karena sesuatu yang lain, seperti melihat aurat lawan jenis, jual beli ketika waktu sholat Jumat bagi para laki-laki. Selanjutnya, perbedaan haram lidzatihi dan haram li khairihi. Haram lidzatihi, cacat akadnya, seperti menikah dengan saudara diperbolehkan karena darurat, seperti memakan babi saat di hutan karena tidak ada makanan lain. Haram li khairihi, sah akadnya tapi berdosa,
seperti jual beli di waktu sholat Jumat, dibolehkan karena hajat atau keperluan tertentu. Contohnya, dokter yang melihat aurat pasiennya. Pembagian makruh menurut pandangan Hanafi. Makruh tanzib, perbuatan yang jika dilakukan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Makruh tahrim, larangan yang bersifat zani atau keraguan, seperti memakai sutra. Selanjutnya, penetapan mubah. Adanya tanda yang diperbolehkan perbuatan yang tadinya diharamkan, tidak ada nasnya yang menandakan haramnya perbuatan tersebut, ada nas yang menunjukkan halalnya perbuatan tersebut. Yang selanjutnya, pembagian sebab dalam hukum wadi. Sebab yang bukan berasal dari perbuatan mukallaf atau sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf. Yang selanjutnya, pembagian syarat dalam hukum wadi. Syarat wajib haul zakat, syarat sah taharah dalam sholat, syarat bagi hukum taklifi saharah yang syarat untuk memenuhi taklifi dalam sahnya sholat, syarat bagi hukum wadi, kejelasan hidup ahli waris. Yang terakhir, pembagian mani atau penghalang. Mani atau wujub, kewajiban kisas yang terhalang karena pelakunya adalah seorang ayah. Mani sihah, itu adalah waktu iddah atau penghalang sahnya pernikahan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.